بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah azakumullah, kita telah membahas tentang firqah Jamaat Ikhwanul Muslimun IM. Telah kita sampaikan beberapa ideologi Ikhwanul Muslimin yang menyimpang dari bimbingan sunnah dan pemahaman salaf. Ikhwan fillah azakumullah, al-Ikhwanul Muslimun ini merupakan ummul firaq, ummul jamaat allati ba'daha. Induk dari semua jemaat-jemaat, pergerakan-pergerakan yang muncul setelah mereka. Dikarenakan hampir semua fitnah yang terjadi di kalangan muslimin, terutama di kalangan salafiyin, rata-rata pemahamannya, pemikirannya, manhajiyahnya kembali kepada afkar ikhwaniyah. Pemahaman pemikiran Ikhwanul Muslimin, manahij ikhwaniyah, sehingga dikatakan sebagai ummuha wa ussuha, ummul firaqil mu'asirah wa jama'at al-mu'asirah, induk semang dari semua jamaat-jamaat yang ada di era sekarang ini dan firqah yang muncul di era sekarang ini. Ikhwan fillah azakumullah, setelah al-Ikhwanul Muslimun
muncul IM2. Itu kemarin bahasanya. Ikhwanul Muslimin yang kedua, Neo Ikhwanul Muslimin, yang dikenal pada masa itu dengan sebutan As-Sururiyah. Nisbah kepada muassisnya, pendirinya, yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainal Abidin, orang Suriah. Orang ini barakallahu fikum ikhwaniyun, sosok dan aktivis Ikhwanul Muslimin, memunculkan Jamaat As-Sururiyah. Sebagian ulama kita mengatakan dia menyempal dari Ikhwanul Muslimin dikarenakan adanya ikhtilaf di antara mereka, ikhtilaf intern di antara mereka, memunculkan gerakan sendiri, Harakah Sururiyah. Ad-Doktor Khalid bin Qasim Ar-Radadi punya pandangan yang lain. Dalam risalahnya As-Sururiyah wa Khataruha 'alal Ummah, beliau menegaskan bahwasanya As-Sururiyah ini bukan sempalan karena bersinggungan dengan Al-Ikhwanul Muslimun, tetapi ini merupakan makar Al-Ikhwanul Muslimun secara khusus untuk merusak syabab salafiyin, untuk mempengaruhi salafiyun, syababuhum, du'atuhum, qala bisa masyayikhuhum. Memang ini merupakan kiriman dari Ikhwanul Muslimun. Sedikit pun tidak pernah ada ikhtilaf intern antara dia dengan mereka. Ini merupakan makarnya Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Ala kulli hal wa nabtina asyhakumullah, Sururiyah ini adalah Al-Ikhwanul Muslimun yang kedua. Sehingga rata-rata apa yang telah kita kaji, yang telah kita bahas pada Al-Ikhwanul Muslimun dan berbagai macam ideologinya ada pada As-Sururiyah. Sehingga As-Sururiyah ini terbagi menjadi dua. Ada Sururiyah garis keras, ada Sururiyah moderat, ada mutasyaddidah, ada mumayyi'ah. Ada sisi-sisi garis kerasnya dikarenakan masih memiliki paham-paham Ikhwanul Muslimin yang garis keras. Barakallahu fikum. Di antara Sururiyah garis keras ialah Sururiyah yang mengadopsi fikrah Sayyid Qutb berkaitan dengan takfirisme, mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin. Kalau Sayyid Qutb dengan Ikhwanul Musliminnya mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala, maka Sururiyah secara khusus membidik Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah,
menikam hukumah Saudiyah ketika itu, bahkan mengkafirkan hukumah Saudiyah ketika itu. Dia menjuluki pemerintah Saudi saat itu sebagai abidul abid, budak dari budak dari budak, dan tuan mereka adalah Nasrani. Kala itu adalah penguasa mereka George Bush. Barakallahu fikum. Budak dari budaknya para budak Amerika. Ini masih ada pada Sururiyah. Sehingga dikatakan Sururiyah Qutbiyah garis keras. Namun menurut As-Sururiyah yang lebih banyak syubhatnya dan fitnahnya di tengah-tengah salafiyin bil khusus adalah Sururiyah moderat, Sururiyah mumayyi'ah. Dan ini merupakan misi utama pergerakan Sururiyah daripada Muhammad bin Surur bin Abdul Abidin, muasisnya. Misinya dia ialah ingin menggabungkan dakwah tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dengan dakwah Qutbiyah Sayyid Qutb. Bahkan lebih luas lagi ini ingin menggabungkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dengan Sayyid Qutb, dengan Muhammad Qutb wa amsalihima dan semisal mereka. Dibahasakan ingin mensalafikan Ikhwanul Muslimun dan ingin mengikhwanul musliminkan salafiyin. Barakallahu fikum. Dibahasakan jama'a baina aba'ah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa Pantolun Sayyid Qutb. Ingin menggabungkan antara aba'ah, itu pakaian muslimah yang lengkap, ya, yang lengkap dengan cadarnya itu digabungkan dengan Pantolun Sayyid Qutb. Karena saya kata pakai pantolon, nggak menggunakan jubah. Barakallahu fikum. Sehingga slogan khas Sururiyah, mereka membahasakan salafiyul aqidah asriyatul muwajahah, disuarakan oleh tokoh mereka Abdul Khaliq yang dari Kuwait itu. Bahasa yang lainnya ialah salafiyul aqidah ikhwaniyatul haraka wa tanzim. Akidahnya salaf, pergerakan tanzimnya ikhwani. Barakallahu fikum. Salafiyul batin, salafiyul zahir, ikhwaniyul batin. Zahirnya berbaju salaf, batinnya berpemahaman ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Ini misi utama As-Sururiyah. Sururiyah moderat. Sururi model inilah barakallahu fikum yang banyak bertebaran, mendapatkan angin segar di tengah-tengah syabab salafi, tidak hanya di Mamlaka Arabia Saudiyah,
tapi bahkan seluruh dunia. Sururiyah model inilah yang masuk ke negara kita tercinta NKRI. Tahun 95-an. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk mempersingkat waktu, karena panjang pembahasan sururiyah ini, ikhwan. Kita membawakan barakallahu fikum paham-paham sururiyah moderat yang menjadi ciri khas mereka. Sebagian ada pada ikhwaniyah, mereka kembangkan dengan baju baru, slogan baru, yel-yel baru, kemasan baru, syubhat yang baru, tapi sesungguhnya sama dengan syubhat ikhwaniyah. Pada mereka ikhwan fillah azakumullah ada yang namanya konsep dan prinsip insaf. Al-adl wal insaf. Istilah ini yang populer di Indonesia Raya ini pada tahun 95-an. Di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, tempat munculnya pergerakan ini, lalu berpindah ke Kuwait, lalu berpindah ke Britania, lalu mendekam di Birmingham. Barakallahu fikum. Disebut dengan manhajul muwazanat. Manhaj ini sejatinya mereka munculkan untuk membela Said Qutb, tokoh sentral mereka yang mengajari mereka berbagai macam doktrin ikhwaniyah, lalu sururiyah, qutbiyah. Membela tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimun, lalu tokoh-tokoh sururiyah. Lalu dari sini barakallahu fikum muncul manhajut tamayyu', manhaj melembekkan prinsip dalam mensikapi tokoh-tokoh penyimpangan, bahkan dalam mensikapi berbagai macam dhalalat, inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Lalu muncul tasahulat, berbagai macam tindakan yang bermudah-mudah dalam perkara kemungkaran dan perkara kemaksiatan. Sumbernya dari prinsip ini. Yang mereka maukan dengan muwazanah ialah harus adil, harus insaf. Ketika membicarakan Said Qutb secara khusus. Ketika Anda hendak mengkritisi Said Qutb dan tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh qutbiyah, sururiyah, ikhwaniyah, harus adil, harus insaf, wajib menyebutkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan dia, kiprah-kiprahnya, andil dia, kontribusi dia. Zalim ketika Anda hanya menyebutkan kejelekan-kejelekan dia saja. Zalim. Harus insaf, harus adil. Sebutkan juga kebaikan-kebaikan dia. Dan yang mereka maukan ialah zikrul hasanat ba'da sayyiat. Sebutkan kebaikan-kebaikan dia setelah Anda menyebutkan kekurangan-kekurangan dia. Said Qutb demikian, jelek semua. Dan wajib setelah itu Anda menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Tetapi dia adalah sosok ini, sosok itu. Kaza. Adil namanya, insaf namanya, muwazanah namanya. Ini adalah asal muasal manhaj tamayyu' sururiyah neo ikhwaniyah, mumayyi'ah neo sururiyah.
namanya indah. Al-adl wal insaf. Kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimatnya hak tapi yang dimaknakan perkara batil. Tasyabuh dengan kaum Khawarij. Begitu dia. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Ikhwan fillah nasakumullah, terkait dengan fikrah sururiyah ini, para ulama masyhur kibar membantah dan menerangkan penyimpangan-penyimpangannya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah berbicara, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berbicara, Asy-Syaikh Shalih Fauzan berbicara, Masyayikhul kibar pada masa itu berbicara. Waqad Syekh Al-Albani rahimahullah berbicara. Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah secara khusus menulis kitab Manhaju Ahlus Sunnah Jamaah fi Naqd Rijal wal Kutub At-Tawaif. Ini kitab lama banget, tahun 90-an ya ikhwan. Saya bawa kembali tahun 2025. Buku ini yang kita pakai ketika kita membongkar paham sururiyah yang masuk ke Indonesia Raya ini. Ini pula yang saya bawa ketika tahun 2025 di Daurah Ngapak Kalibakor ini. Pengulangan sejarah saja. Wahai anak muda zaman sekarang, baca buku ini. Supaya antum tahu bagaimana pemahaman sururiyah dulu. Sururiyah pertama. Dengan mana muazanahnya. Intinya barakallahu fikum yang namanya at-tahdzir minasyarr, rudud ilmiah, ingkarul munkar. Yang menjadi fokus adalah kemungkarannya kamu bantah, orangnya kamu bantah. Tujuannya al-hadru tahdzir, untuk kewaspadaan dan memberi peringatan kepada yang lain supaya waspada tentang orang tadi atau pemahamannya atau pemikirannya atau pergerakannya. Dan tidak ada keharusan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Al-Quranul Karim membahas kaum musyrikin, kaum kufar, kaum munafikin. Ada pada mereka sebuah kebaikan. Nggak dibawakan di sana. Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayat menyampaikan tahdzir kepada kaum Khawarij, memberikan tahdzir kepada sebagian pihak, person-person. Tidak ada sedikit pun penyebutan kebaikan-kebaikan mereka, karena makamnya makam tahdzir, makamnya makam rudud. Sehingga manhaj muazanah ini dikatakan manhajun gharib fil Islam. Itu bahasanya Asy-Syaikh Rabi rahimahullah dalam buku tersebut. Manhaj ini khonafidina azakumullah, efeknya adalah meruntuhkan prinsip al-wala' wal bara'. Sebagaimana kaidah ikhwaniyah yang kita bahas sebelumnya, juga meruntuhkan prinsip al-wala' wal bara'. Kata Syekh Rabi rahimahullah dalam buku tadi, halaman yang ke-20. Fakana min nataijihi an ad'afa mabda' al-wala'i wal bara' lillah wa fillah wa limanhajillah wa ahlihi alladhina yajibu hubbuhum wa wala'uhum fillah. Di antara efek negatif muwazanah tadi, kaidah insaf dan adilnya sururiyah tadi, melemahkan prinsip al-wala' wal bara' lillah wa fillah wa limanhajillah. Wala' kepada orang-orang yang wajib kamu cintai karena Allah Jalla wa'ala. Efek yang kedua ialah wabada wadihan al-wala' wal hubb taqdir li du'atin wa kutubin wa afkar wa manahij kulliha ba'idatun min salafi.
Dan yang nampak jelas adalah ada loyalitas, mencintai, memuji, menyanjung, menghormati duat, kitab, pemahaman, pemikiran, manhajiyah, ideologi yang semuanya jauh dari manhaj salaf. Wa ahluha ghairu ahlih, dan orang-orangnya bukan dari kalangan salafiyin, bal hiya jada fi mukhasamatil manhaj salafi, bahkan dia bersungguh-sungguh perang melawan manhaj salaf, mengayomi musuh-musuh dakwah salafiyah, orang-orang yang menabuh genderang perang kepada salafiyin, du'atus sunnah, ulama sunnah, manhaj sunnah, sekaligus menjatuhkan ulama sunnah di saat yang bersamaan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Dari muazzanah dari ikhwan muncul at-tamayyu', hal-hal yang melembekkan prinsip, terutama ketika mensikapi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, tokohnya, pergerakannya, pemahamannya, fikrahnya, dan yang lain-lain. Sururiyah zaman ini dibahasakan mumayyi'ah. Tidak usah heran ketika mereka bisa berkolaborasi dengan berbagai macam tokoh-tokoh penyimpangan, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh jamaah tabligh, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, berkolaborasi dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, bahkan menyatakan itu ukhuwah yang indah. Indahnya persatuan Ahlus Sunnah, indahnya ukhuwah Ahlus Sunnah. Itu caption atau keterangan sedikit setelah mengunggah foto bersama, ada tokoh tablighi, ini tokoh Hizbut Tahrir, tokoh Ikhwanul Muslimin, ini tokoh Sururi yang katanya salafi. Dikatakan ini mabda mereka, ini konsep mereka, ini fikrahnya mereka. Dulunya namanya muwazanat, dulunya namanya insaf wal adl, kadiban wa zura. Sekarang dikasih nama at-tamayyu'. Mereka yang dikatakan al-mumayyi'ah. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, di antara ciri-ciri as-sururiyah, mereka secara zahirnya menampilkan ihtimam bil aqidah, perhatian dengan perkara akidah, tauhid, akidah, tauhid. Mereka bersembunyi di balik kitab-kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mereka bersembunyi di balik nama besar beliau dan nama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di balik nama besar kitab-kitab beliau berdua. Tujuannya adalah untuk merekrut pemuda-pemuda salafiyin, pemuda-pemuda Ahlus Sunnah, simpati kepada mereka, senang dengan mereka, cenderung kepada mereka, lalu masuk tengah-tengah mereka dengan tanpa paksaan. Karena merasa yakin, merasa mantap, ini adalah Ahlus Sunnah, dakwah sunnah, barakatus sunnah. Karena mereka juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah, bahkan mengaku sebagai salafi. Namun pada hakikatnya barakallahu fikum, yang mereka inginkan ialah satu pembahasan, namanya tauhid al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Tolong pahami. Dan mereka memaksakan harus dimasukkan al-qism rabi'. Ini pembagian tauhid yang keempat. Yang keempat ada ar-rububiyah,
ada uluhiyah, ada asma sifat, dan ada hakimiyah. Mereka membahas tentang rububiyah, uluhiyah hanya kamuflase, makar. Di tengah-tengah sabab Ahlussunnah, sabab salafiyin dan para duatnya. Supaya mereka terkecoh dengan mereka seolah-olah sama dengan mereka sebagai Ahlussunnah salafiyun, ihtimam dengan tauhid. Bahkan sebagian mereka membahas dengan semua sifat. Tapi wajah aslinya yang mereka inginkan adalah yang keempat. Harus ada tauhid yang keempat, namanya tauhid al-hakimiyah. Mereka bahas panjang, mereka sarah panjang, mereka bikin kitab-kitab yang menjabarkannya, mereka mengadakan berbagai macam kegiatan, mereka meyakinkan umat akan tauhid ini, dibawakan berbagai macam argumentasinya, tawil arid, kata orang Jamaah. Panjang lebar untuk mengokohkan satu ini. Dan ternyata yang mereka maukan dengan tauhid hakimiyah apa yang dijelaskan oleh Syekh Qutb di buku-bukunya. Tahukah Anda apa tauhid hakimiyah? Mereka mengatakan la hakima illallah. Tidak ada yang menghukumi kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan ini merupakan inti tauhid, bukan uluhiyah. Inti tauhid al-hakimiyah. Yang dari sini mereka mulai memasukkan paham-paham qutbiyah, paham-paham ikhwaniyah garis keras. Mengkafirkan penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Dipahami? Sama dengan kaum Khawarij yang di masa lalu. Pada masa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, mengadakan perjanjian damai dengan pihak Muawiyah bin Sufyan, semoga meridai mereka semua. Mengadakan perjanjian untuk mendamaikan semua yang ada. Mereka keluar demo, membawa Al-Quranul Karim, diangkat tinggi-tinggi sama mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Dibahasakan sekarang oleh neo khawarij, neo ikhwaniyah, sururiyah asli, hakimiyah, 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 hakimiyah. Slogannya 11-12, intinya sama. Yang ada hanya hukum Allah yang berhukum, dengan selain itu maka dikatakan tauhid, dikatakan kafir. Sururiyah garis keras. Barakallahu fikum. Dari sini pula mereka mengeluarkan wajah aslinya. Tujuan utama mengadakan gerakan sururiyah, neo ikhwaniyah. Upaya untuk menuju daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Dan itu disampaikan langsung oleh juru bicara jubir sururiyah. Mereka tuangkan di majalah sururiyah mereka, majalah Al-Bayan. Dulu, tahun 90-an ya ikhwan. Dari Birmingham, London. Majalah Sunnah juga dari sana. Dua-dua nyampe ke Indonesia, di seluruh Indonesia ini. Ada. Tegas menyuarakan yang diinginkan adalah menuju ke arah sana. Sama dengan ikhwan muslimin. Wajah asli mereka menuju ke arah sana. Syubhatnya adalah hakimiyah, 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 hakimiyah. Dibahas panjang oleh para ulama tentang bab ini. Hakimiyah itu masuk dalam kategori rububiyah. Tidak perlu kism keempat, bagian yang keempat,
terkait dengan tauhid. Dan mereka bahas tentang masalah yang mereka angkat sebagaimana pendahulu mereka, moyang mereka dari Khawarij mengangkatnya. Berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa Ala dibahas panjang oleh para ulama. Dibahas panjang takfirnya. Barakallahu fikum. Ini muncul bersamaan dengan peristiwa Perang Teluk. Tahun berapa? 90-an. Peristiwa di masa lalu ketika Partai Ba'athi dipimpin Saddam Hussein ingkarul ba'ats yang dikafirkan oleh para ulama Irak hendak mencaplok menyerang Kuwait. Barakallahu fikum. Khulasanya mereka kemudian meminta fatwa dari hayat kepada ulama untuk meminta bantuan tenaga, bantuan militer kepada mereka. Fatwa ulama kibar membolehkan ketika itu. Dan itu hakun wa shawab. Itu bukan wala kepada kaum kufar. Dikarenakan isti'anah bil kufar dalam perkara duniawiyah untuk menghadapi kaum kufar juga. Gitu. Kafir kayak tahu sama yang kafir juga. Duniawiyah semata, militer, pertahanan, keamanan, bukan terkait dengan perkara dunia. Ini merupakan sebuah peristiwa yang memunculkan berbagai macam tanduk pemahaman-pemahaman yang menyimpang di era ini. Tanduk Qutbiyah, Sururiyah muncul. Dan jangan lupa, tidak lama setelah itu, tanduk Haddadiyah juga ikut muncul. Kita tahu yang ini nanti besok siang insyaallah taala. Hadza huwa. Dari sana muncul berbagai macam paham-paham. Tadi paham takfir muncul, hakimiyah muncul, semuanya muncul. Baik, barakallahu fikum. Dari pembahasan hakimiyah ini, mereka melanjutkan tongkat estafetnya al-Ikhwanul Muslimun dan sebelumnya kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah nazakumullah, yang ketiga, mereka menggembar-gemborkan, mengeluh-elukan sebuah ilmu. Dan yang mereka maukan dengan ilmu tadi yang mengalahkan semua ilmu-ilmu din, namanya fiqhul waqi'. Ilmu tentang fiqhul waqi', memahami realita umat, memahami kondisi umat, terjun langsung memperjuangkan aspirasi umat, harakah pergerakan-pergerakan untuk umat, namanya fiqhul waqi'. Menghasung para pemuda-pemuda Islam, menghasung kaum muslimin, menyibukkan mereka dengan berita-berita politik, ragam peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Ilmu Quran bukan ilmu Quran. Ilmu siasah bukan ilmu syar'iyah. Mereka bahasakan dengan fiqhul waqi'. Disuarakan oleh tokoh-tokoh mereka, Dr. Nasr Umar dan yang semisal mereka. Tokoh-tokoh Sururiyah, Isami Muhammad Surur, ada Saman Al-Audah, ada Ait Al-Qarni, ada Safar Al-Hawali, ada Nasr Umar, ada Afan Khalid, dan yang lain-lain. Dia tahu nama-namanya ya.
sururiyah yang baru lagi, IM3, IM4, ialah Ali Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, dan yang bersama dengan mereka. Mereka menggambar-gambarkan ilmu ini. Fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi', fiqhul waqi'. Orang-orang yang paling memahami kondisi umat, yang paling memahami harta umat, yang menyelami nasibnya umat, yang memiliki solusi-solusi untuk umat adalah kami. Tujuannya untuk memuliakan, menyanjung, menyuji, membesar-besarkan tokoh-tokoh pergerakan mereka. Hasan al-Banna, Said Hawa, Muhammad al-Misani, Said Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad al-Ghazali, Mustafa Sibai, dan yang lain-lainnya. Dan tokoh-tokoh pergerakan yang sebelum itu, yang merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin sebelum ini. Dan tokoh-tokoh mereka sendiri yang disebutkan nama-namanya barakallahu fikum. Dan yang kedua, tujuannya untuk menjatuhkan ulama sunnah, du'atus sunnah, terutama ulama sunnah yang membicarakan mereka, yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka, yang menerangkan kepada umat tentang wajah asli mereka. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam bidikan. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam sasaran. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah sebagai sasaran tembak utama mereka. Wahakadha Masyayikhul Kibar. Sebelumnya lagi Muhammad bin Syanqiti rahimahullah yang punya kitab Tasawwurul Bayan, Lajnah Daimah secara umum, dan yang lain-lainnya. Dan ini menjadi poin berikutnya, ciri khas sururiyah, juga ciri khas ikhwaniyah. At-ta'n fi ulama Islam, menikam ulama-ulama Islam, menikam ulama sunnah, menikam du'atus sunnah dengan uslub makirah. Itu bahasa sebagian ulama yang membahasakan demikian. Menggambarkan mereka ini bukan ulama-ulama yang berkompeten menghadapi kondisi umat. Disebut dengan ulama waraqah, ulama kertas. Mereka dikatakan ulama harakah, ulama yang ada pergerakan, aktivis. Ini waraqah, kertas demi kertas. Jadi membaca bukunya ulama-ulama terdahulu di perpus-perpus mereka, ulama waraqah yang dibahas haid, wanifas, babul tohara, babul ghusl, babul sholat, dan yang lain-lainnya, waraqah. Julukan ulama haid dan nifas dimunculkan oleh mereka. Mereka menjuluki ulama usul al-kibar. Dikatakan maktabah qadimah tahtaj ila tanqih. Perpus lama, perlu direvisi. Itu gimana? Generasi bomber. Nafasnya bukan nafas Gen Z. Mungkin gitu sekarang bahasanya ya. Itu maktabah masa lalu untuk revisi. Menjuluki para ulama sunnah dengan para muhannatin, mumi-mumi hidup. Jasadnya di era modern, pikirannya di era zaman onta. Dibahasakan mumi-mumi hidup. Dikatakan sebagai syirarul ulama, ulama yang kecil, dia nggak berkompeten. Bahkan dikatakan ulama sultah, ulama penjiat penguasa, ulama budak-budak penguasa. Dikatakan abidul abid. Dan berbagai macam julukan-julukan yang lain
mereka sematkan kepada para ulama barakallahu fikum. Asa ikibar lajnah daimah kala itu Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shanqiti, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi bin Hadi. Terutama ulama-ulama yang membongkar penyimpangan mereka, Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah. Ini ciri khas yang terus berlanjut sampai hari ini. Sampai hari ini. Ali Al-Halabi sebagai tokoh fitnah sururiyah era baru. Era baru. Punya channel namanya Kul Salafiyin. Kadiban wa zura, kata Syekh Rabi. Menggambarkan bahwasanya kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah salafiyin, qul fitnah-fitnah yang muncul di tengah-tengah salafiyin, itu semuanya dari Al-Jamiyah. Nisbah pada Muhammad Aman Al-Jami. Madakhilah, nisbah pada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Menjuluki salafiyin dengan Jamiyah, dengan madakhilah madkhaliyah. Ini dipakai oleh musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah. Dipakai oleh kaum sufiyah, asy'ariyah untuk menghantam salafiyin menggunakan nama-nama yang mereka viralkan tadi. Ini adalah penyebabnya. Alasannya semua fitnah terjadi di dekade akhir ini, di beberapa dekade belakangan ini, semuanya ini satu pihak musuhnya bin Hadi, Rabi bin Hadi. Muncul yang ini lagi, musuhnya Rabi bin Hadi. Terus semua berbagai macam pemahaman, berbagai macam peristiwa-peristiwa, ini semuanya satu musuhnya Rabi bin Hadi. Ini penyebabnya, ini fatanya, kata dia. Na'udzubillah. Syekh Rabi bin Hadi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menerangkan panjang lebar fakta sejarahnya. Bisa antum lihat di buku ini. Itulah buku ini tebal ya. Judulnya Umdatul Ibbi fi Raddi Ta'silat wa Dhalalat Ali Al-Halabi. Kumpulan makalah-makalah Syekh Rabi, bantahan Syekh Rabi membongkar fitnahnya Ali Al-Halabi, tokoh sururiyah era ini, yang mengumpulkan Syekh Al-Fadil Ahmad bin Yahya Az-Zahrani hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Di buku ini, di dalam makalahnya, beliau membongkar fakta yang terjadi, penyebab terjadinya berbagai macam kegaduhan fitnah tengah-tengah salafiyin justru adalah mereka. Orang-orang yang dahulunya pembela Said Qutb, pembela pemahaman Qutbiyah moderat, bahkan Qutbiyah ekstrim, sebelumnya lagi Ikhwanul Muflisin. Dimulai dari fitnah dan Ar-Ur. Ada Muhammad Al-Maghrawi, lalu Ali Al-Halabi, lalu Abul Hasan Al-Ma'ribi. Serangan panjang sama beliau. Mereka ini sesungguhnya yang membuat fitnah tengah-tengah salafiyin. Mereka inilah yang kemudian membela sururiyah era baru dengan memunculkan syubhat di tengah-tengah salafiyin, mempermainkan kaidah al-wala wal bara di tengah salafiyin, mempermainkan kaidah cara ta'dil tengah-tengah salafiyin. Semua dalam rangka untuk membela pergerakan mereka, tokoh-tokoh mereka, manhajiyah mereka. Di buku tersebut, di halaman 548, Syekh Rabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menulis macam sebuah risalah, nasihatun wa dzikra likulli man yatakallam bismi salafiyah. Nasihat dan peringatan bagi setiap orang yang berbicara dengan nama salafiyah. Mereka ini
adalah ad'iya salafiyah walaysu minha. Pengaku-pengaku salafi, dia bukan salafi. Mereka bersembunyi di balik nama besar ulama sunnah, hanya politik, hanya kamuflase untuk mengambil, merekrut pemuda-pemuda salafiyin, namun pada hakikatnya menikah mereka. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan di sini, laqad dhahara min ad'iya'is salafiyyah al-mutarabbisina biha wa bi ahliha min al-mawaqif wal a'mal al-mudaddah lis-salafiyyati wa manhajiha wa usuliha ma tashibu lahu an-nawasi. Muncul para pengaku-pengaku salafiyah, namun mereka sesungguhnya mengintai salafiyah, mengintai salafiyin dengan berbagai macam mauqif, penyikapan, amal-amal, tingkah laku, tindakan-tindakan yang justru kontradiksi dengan salafiyah tadi, dengan mana salaf dan usul salafiyah yang membuat rambut ini berubah. Barakallahu fikum. Artinya apa? Dahsyatnya genderang perang yang mereka tabuh. Sadisnya makar mereka untuk menjatuhkan ulama sunnah, du'at sunnah di era ini. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam syubhat, membuat bingung kebanyakan pemuda-pemuda salaf, bahkan sebagai du'at sunnah. Min tilkal mawaqif, termasuk mauqif yang ada pada mereka. Pembelaan kepada ahlul bid'ah yang besar bid'ahnya, yang jelas-jelas bid'ahnya. Yang punya pemahaman hululiyah, wahdatul wujud, bahkan wahdatul adyan. Yang seperti bahas kemarin ya, terkadang suruh ada ikhwaniyah. Barakallahu fikum. Mengklaim mereka sebagai ahlussunnah juga. Bahkan tokoh-tokoh mereka memuji tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh Sufiyah, dikatakan sebagai ulama-ulama yang terpercaya. Ini wajah asli sururi, ini ikhwani, kama taqaddam. Yang kedua, wal harbul fajirah zalimah li ahli sunnah wa tasfihuhum wa tasfihu manhajihim wa usulihim. Mendabur genderang perang yang keji, perang yang zalim, kejam kepada ahli sunnah, mencoreng-moreng nama baik ahli sunnah, mencoreng-moreng nama baik mana sunnah dan usul sunnah. Dengan poin yang ketiga, ikhtira usul fasidah, usul mudaddah li usul sunnah wa manhajihim. Mereka membuat prinsip-prinsip, kita bahasakan kaidah-kaidah, syubhat-syubhat yang justru bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah dan Ahlus Sunnah, dalam rangka untuk memerangi Ahlus Sunnah dan dalam rangka untuk membela ashabul bid'ah wal ahwa. Beliau menyebutkan di antara manhaj mereka ialah manhajul muwazanat yang dibahas tadi. Memunculkan manhaj namanya al-manhajul afiyah. Kalau bersegi mensyarah, ini dimunculkan oleh Abul Hasan al-Ma'ribi yang di Ma'rib Yaman. Setelah wafatnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan saya masih dari sana ketika itu. Manhajunya manhajun afiyah, yasa'ul ummah wa yasa'u ahlus sunnah. Di bahasa dia. Manhaj kami luas, lebar, cukup untuk semua kaum muslimin, semuanya. Untuk semua umat
dan juga untuk ahlu sunnah, kata dia. Realitanya, ahlu sunnahnya, salafiyahnya ditendang sama dia. Disikapi dengan ekstrim, sadis oleh dia. Afiyah, merangkul semua yang ada. Itu kepanjangan dari konsep fikrohnya Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna. Merangkul semuanya, sampai merangkul kaum kufar juga. Ini bahasa dia, ini juga sama. Merangkul semuanya. Tujuannya untuk merangkul tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dan yang semisal mereka, teman-teman dia dan yang lain-lainnya. Dirangkul semua illa ahlus sunnah, illa salafiyin. Katakan saya ya. Disikut demikian. Karena realitanya dia sangat merendahkan ulama sunnah, merendahkan salafiyin di Yaman secara khusus. Menggambarkan salafiyin dengan bahasa qawasi salsah. Qawati salsah itu bahasa mereka. Tahu kalau salsah? Tempat nyimpen kaos yang udah basi, nggak ada nilainya itu. Salsa itu kecap atau caos. Kuali salsa. Ini orang rendahan, orang murahan yang ada nilainya. Ila akhiri. Hadza al-mari. Muncul lagi yang namanya kaidah mutul mufassal. Ini juga sama dimunculkan oleh Abraham al-Ma'ridi. Apa artinya? Mujmal global, mufassal rincian. Dia terapkan untuk membela tokoh-tokoh penyimpangan, Sayyid Qutb, Al-Maghrawi dan yang lain-lainnya yang merupakan teman-teman dia sepemahaman. Penerapannya ketika itu mendapati dari seseorang yang kamu anggap itu menyimpang, ada makalah dia, tulisan dia, sautiyah dia, ucapan dia salah, menyimpang, khata. Atau nggak bisa langsung mengatakan dia salah, dia menyimpang. Tunggu dulu, lihat akwal yang lainnya, ucapan-ucapan yang lainnya yang ada pada dirinya. Siapa tahu ada tafsirnya, dari rinciannya, ada penjabarannya. Kalau ada, mujmal dibawa kepada mufassal. Ini terlalu mendalam ya. Ini adalah manhajun gharib dari kalangan haula sururiyah, neo-ikhwaniyah. Kaidah ini ikhwan hanya diterapkan pada kalamullah, kalam Rasul SAW. Itu pembahasan usul fikih. Makanya harus mengkaji ayat dengan benar. Itu di usul fikih. Di Al-Quran lafaznya mujmal, dirinci di mana? Kadang di ayat yang lain, kadang dalam sunnah Rasul SAW. Dalam sebagian hadis lafaznya mujmal, dirinci di mana? Di hadis yang lainnya. Itu hanya untuk kalamullah, kalam Rasul. Kalau kalamnya manusia, salah ya salah. Ada khata, tobat daripadanya, itu daripadanya. Loh ini benar, yang ini benar. Ya benar, yang dibahas. Ini bahas salahnya. Ada khata. Khata yang harus taubat, harus istighfar, harus rujuk. Jangan mendiamkan khatanya, tinggal yang ada benarnya di tempat-tempat yang lainnya. Itu untuk meredam bantahan-bantahan para ulama tentang tokoh-tokoh penyimpangan Al-Maghrawi, Al-Ar'ur, bahkan Sayyid Qutb yang memiliki berbagai macam penyimpangan akidah, penyimpangan manhajiyah. Ini mujmal ya akhi. Cari mufassalnya. Naudzubillah. Ini pemahaman al-ma'rifiyah, sururiyah ma'rifiyah. Muncul lagi yang namanya nusahih wa nujarrih, nusahih wa nuhaddim. Kita hanya membenarkan saja, tapi jangan menjarah, mengkritik. Kita hanya membenarkan saja, jangan menjatuhkan, jangan menghancurkan. Indah lafadznya. Apa mereka inginkan? Ya mereka inginkan kalau kamu mengetahui ada penyimpangan Sayyid Qutb, Al-Maghrawi, Ar-Ra'ud dan yang lain-lainnya, khatalah atau benarkan. Ada khata ya akhi, ada salah ya akhi, ada khata ya akhi. Tapi jangan kamu tahdir. Jangan kamu menghukumi dia sebagai munharif atau ikhwani atau mubtadi atau bal. Itu namanya jarah, itu namanya hadm. Begitu. Tidak boleh hadm. Itu dia. Seakan-akan indah.
Kalau dibahasakan oleh orang sekarang yang sedikit terpapar dengan bahasa mereka, itu pembunuhan karakter. Tidak boleh itu secara mutlak. Perbaiki silakan, tapi jangan dibunuh karakternya. Intinya menolak tabdi' yang hak, menolak tahzib yang hak. Tidak boleh anda menghukumi ada mubtadi, ada munharif, ada bal, ada ikhwani, ada sururi, ada kata. Tidak boleh. Yang ada perbaiki saja. Nasihat bas, nasihat, 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 nasihat. Ila mata, nasihat, nasihat. Sampai kapan? Nasihat, nasihat. Pokoknya nasihat. Kapan menghukumi dia? Tidak boleh ada menghukumi dia. Ini merupakan kepanjangan dari fikra ikhwaniyah. Dengan penerapan seperti ini. Diucapkan oleh salah mursyid mereka dengan bahasa nahnu du'at lasna qudat. Nahnu du'at lasna wulad. Dengan pemahaman ini. Ini kalimat mujmal. Kalimat yang ada mana haknya di situ. Bukan murni ikhwaniyah. Pahami baik-baik. Tergantung bagaimana pembahasannya itu. Kami hanya para da'i. Kami bukan para qadhi. Kami hanya para da'i. Kami bukan waliul amr. Apa penerapannya? Yang tadi itu. Kami hanya menyampaikan, hanya memperbaiki, hanya menasihati. Kami bukan qadhi yang menghakimi, ini mubtadi, ini munharif. Bukan. Ini intinya. Hadza fikra ikhwaniyah. Dimunculkan oleh sururiyun. Para qadhi. Sedikit penambahan, saya nggak salah paham. Kalimat ini meskipun bukan dengan bahasa itu ya. Kalau dengan nas bahasa ini dari tokoh mursyid Ikhwanul Muslimin. Kalimat ini atau jumlah ini dipakai dalam pembahasan yang lain tentu betul. Bukan pembahasan ini, pembahasan yang lain. Pembahasan bahwasanya para duat punya ranah, para wulad punya ranah. Ada majal untuk para da'i Allah. Ada majal untuk para waliul amr. Waliul amr memiliki ranah khusus. Anda para dai tidak boleh memasuki itu semuanya. Yang bikin regulasi siapa? Pemerintah. Dai nggak boleh bikin regulasi. Yang memutuskan berbagai macam perkara-perkara keumatan, apa yang berkaitan dengan perkara nasional, siapa itu? SK-nya waliul amr. Anda nggak boleh. Ketika ada yang salah, yang punya hak memenjarakan orang tadi, siapa itu? Waliul amr. Anda nggak punya hak untuk itu. Ada ranah para duat, ada ranah para ulad. Di makam ini kita bisa mengatakan kami hanya para dai. Kami bukan waliul amr dalam bab ini. Itu betul. Yang dibangun sekarang pembahasan mensikapi ahlul bid'ah wal ahwa. Dan ini berlaku sampai hari ini. Pembahasan bab nasihat. Salah nasihati ya akhi, nasihati ya akhi. Sampai kapan? Lanjut 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 sampai kapan? Enggak ada henti-hentinya. Karena hanya boleh membenarkan, hanya boleh menasihati, tidak boleh menghukum. Hadza manhajun gharib. Ada sampai sekarang kan hatta tokoh-tokoh suruh di Indonesia juga ada yang punya pemahaman semacam itu. Saya menggunakan kata-kata ini. Ini dari Syekh Al-Bukhari, hafizahullah taala, ketika menghadapi beberapa tokoh sururiyah Indonesia. Tahun berapa ya kan di Jakarta waktu itu, zamannya beliau. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Gak ada hentinya. Itu sururiyah, fikrah sururiyah. Barakallahu fikum. Yang betul adalah ada kalanya nasihati. Itu makomnya. Ada kalanya benarkan yang salah. Itu makomnya. Ada kalanya tahdzir. Ada kalanya menvonis ketika sudah pada makomnya. Dipahami ya? Dengan keadaannya masing-masing. Mubtadi ya mubtadi. Sesat ya sesat. Ikhwani ya ikhwani. Tablighi ya tablighi. Sufi ya sufi. Khariji ya khariji. Antum sampaikan dengan hujahnya dengan benar. Dan itu bukan pembunuhan karakter. Itu hukum syar'i tentang seseorang yang menyimpang, yang sesat. Wis.
Waktunya kurang panjang ya Pak. Sudah zuhur kayaknya ini. Oh kurang 2 menit. Lumayan. Mereka juga mempermainkan pembahasan cara ta'dil. Ketika para ulama sunnah membicarakan penyimpangan-penyimpangan orang tertentu, Syekh Qutb, Muhammad Surur, dan tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh mereka menyimpang. Dia mengatakan, saya tidak menerima khabar wahid. Untuk mengklaim orang lain mubtadi, hizbi, harus ada ijma' ulama masakin. Mempersyaratkan harus ada ijma' ulama baru bisa Anda menghukumi dia mubtadi. Manhajun gharib. Ini fikrah Halabiyah. Pemahaman al-Halabi. Tidak ada ya ikhwan. Kalau ada seorang ulama yang ahli dalam bidangnya, pakar dalam bidangnya, membawakan argumentasi, bukti-bukti ilmiah tentang penyimpangan-penyimpangan dia, apalagi ada munaqasyah, diskusi, iqamatul hujjah dan segala macamnya, sampai orang tersebut dikatakan mu'anid dan dikatakan hadza munharif, hadza dal, hadza qutbi, hadza ikhwani, hatta satu alim yang mu'tabar dipakai, diterima oleh para ulama. Apalagi cara yang fasar didahulukan pada ta'dil. Ulama-ulama yang lain yang belum memahami betul orang-orang tadi, memuji dan segala macam, dihormati, nggak dipakai kalamnya, yang dipakai ulama yang membawakan bantahan ilmiah dengan bukti-buktinya. Secara mufassal muqaddam ala ta'dil. Tidak harus ijma'. Barakallahu fikum. Ada lagi yang menyuarakan la yulzimuni. Tadinya, ya nggak mengharuskan saya menerima ucapan Syekh fulan. La yulzimuni. Masya Allah. Padahal dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-bukti ilmiahnya, dibongkar dari suara sautiyah ceramahnya, dari buku-bukunya, dibantah satu persatu dengan ilmiah. Ini penyimpangan-penyimpangan dia. La yulzimuni. Membantahkan rubut ilmiah para ulama usulna. Hadza manhajun gharib. Barakallahu yang benar diterima. Namanya qabul khabar thiqah. Menerima khabar yang terpercaya. Apalagi babnya cara ta'dil, apalagi yang berbicara ulama yang mu'tabar dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Kalau yang lebih tegas lagi ngawurnya, apa saya harus selalu ikut dengan Syekh Rabi? Apakah Syekh Rabi seorang nabi, seorang rasul? Apakah boleh saya mengambil dari ulama-ulama yang lain harus dari Syekh Rabi? Ini bahasa muncul sampai ke Indonesia Raya ini, bahkan sekarang ini mulai merasuki pemahaman sebagian pemuda-pemuda salaf saat ini. Yang mengatakan harus taklid siapa, yang mengatakan harus fanatik siapa, tapi kenyataannya yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka itu para ulama sunnah, di antaranya adalah Syekh Rabi. Salah satunya, bukan semuanya. Untuk mementahkan semua yang ada. La yalzimuni. Dibahasakan lagi. La yuqni'uni. Aku belum mantap. Yang mereka munculkan. Ini suruh di Indonesia Raya ini. Masalah khilafiyah ijtihadiyah. Cara ta'dil perkara khilafiyah ijtihadiyah. Membicarakan tafsir itu semuanya masalah ijtihadiyah. Monggo silakan aja untuk mengambil pendapat fulan yang mengatakan ada hizbi. Ada ulama yang lain yang masih memuji dia, mengatakan harus sunnah. Saya pegang pendapat yang ini. Kalau si akhi mengatakan ijtihadiyah, jangan diributkan. Luar biasa. Barakallahu fikum. Padahal cara wa ta'dil itu merupakan perkara syar'iyah. Dalilnya Al-Quran, sunnah, ijma' salaful ummah. Barakallahu fikum. Namun dalam terapan menghukumi person, terkadang ulama beda pandangan. Tapi namanya khilafiyah itu ada yang rajih, yang marjuh. Paham enggak? Dan semua dengan hujah, dengan bayan. Terkait dengan menghukumi seseorang, ada kaidahnya. Mereka memuji fulan, namanya ta'dil. Kok Anda mengkritisinya? Had burhanakum. Mana bukti kalian?
argumentasi kalian valid, jelas, ilmiah, harus dibuktikan dengan ilmiah, tulisan dia, suara dia, khabar thiqah. Buktikan ini ucapan dia menyimpang, ini argumentasinya. Kalau ada semacam itu, diterima kalam ulama yang menjalan dengan fasal. Itu kaidah agung ulama sunnah, azam fasal muqaddam ala ta'dil. Ini dipermainkan lagi sama Al-Halabi wa man ma'ahu. Sehingga sururiyah, neo-sururiyah, atau ikhwan muflisin, AM3, AM4, AM5 ini. Mereka ini adalah lumbung syubhat di tengah-tengah salafi. Yang memberi kontribusi syubhat yang paling besar tengah-tengah salafi. Semua dalam rangka untuk memayungi tokoh-tokoh bid'ah, menjatuhkan para ulama sunnah. Ini semua namanya ad-danayyu, melembekkan manhaj barakallahu. Orang-orangnya dikatakan dulu sururiyah moderat, dikatakan neo sururiyah al-halabiyah, dan sekarang mereka tidak mau dengan nama-nama itu, maka dikasih nama lagi, namanya al-mumayyi'ah. Di satu sisi mereka tamyi', di sisi yang lain mereka tasyaddud, ekstrim, keras. Ketika mensikapi ulama sunnah, du'atus sunnah dengan nama-nama tadi. Di sisi ini mereka sama dengan Haddadiyah. Wallahul musta'an. Sururiyah di sisi, Haddadiyah di sisi yang lain. Ketika mensikapi para ulama sunnah dan du'atus sunnah. Wallahul musta'an. Ini secara global ya ikhwan. Dan ini kita cukup besar. Sehingga harus banyak-banyak membaca kitabnya para ulama. Dan harus banyak-banyak membahas tentang ulum syar'iyyah, terutama kaidah-kaidah usul fiqh, kaidah-kaidah fiqhiyah, kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil, hadithiyah, harus antum kuasai baik jika mereka bermain-main dalam bab ini barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Intinya sururiyah munharifah, dakwah sururiyah munharifah, dakwah sururiyah qutbiyah, dakwah sururiyah neo ikhwaniyah. Sekarang ini dikatakan al-mumayyi'ah. Dan yang masuk di Indonesia Raya ini adalah yang mumayyi'ahnya. Wallahul musta'an. Dan camkan baik-baik. Dari mulai IM 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 mendekat kepada yang 4. 4 mendekat kepada yang 3. 3 mendekat kepada yang 2. Dan tindakan sama dengan wajah aslinya al-ikhwanul muslimin. Meskipun bukan semua afkarnya. Tapi dari beberapa sisi yang ada. Sisi ininya, atau ininya, atau ininya, atau itunya. Dan kata kuncinya adalah tamayyu'nya. Manhaj tamayyu'nya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alafumikum cukup panjang. Dan memang harus panjang ya ikhwan. Semoga manfaat dan waspadai tariqah ikhwaniyah, tariqah sururiyah, tariqah mumayyi'ah. Dikarenakan barakallahu fikum banyak mempengaruhi pemuda-pemuda kita. Wallahul musta'an. Kafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.